Ya, walaupun di periode kedua pemerintahannya, Presiden menyatakan tidak ada program 100 hari pertama, tetapi masih menarik bagi masyarakat untuk melihat lagi apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Presiden Joko Widodo bersama Wapresnya saat ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah 100 hari ini ada program atau kebijakan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat di bidang ekonomi dan kesejahteraan dibandingkan 100 hari periode pertamanya? Kita akan lihat bersama dengan rekan Ami Ardini, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Pemirsa, memang sulit untuk tidak membandingkan seperti apa capaian atau kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di 100 hari pertama pasca keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Dengan 100 hari pertama pemerintahan Jokowi saat itu bersama JK di tahun 2014 lalu. Nah, bisa dimaklumi juga jika ekspektasi masyarakat pun menjadi lebih tinggi di periode kedua ini karena Presiden dianggap sudah tahu medan tempurnya dan juga sudah mengidentifikasi persoalan yang selama ini muncul. Nah, salah satu yang paling mudah diukur ini adalah terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Apakah duet Jokowi Ma'ruf Amin benar-benar langsung tancap gas seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden saat menyusun kabinetnya atau malah masih jalan di tempat? Nah, untuk menjawabnya mari kita lihat dulu sebenarnya seperti apa capaian 100 hari pertama Jokowi saat berpasangan dengan Yusuf Kala di tahun 2014. Kita lihat. Ya, ini dia capaian dalam 100 hari pertama. Kalau bisa kita lihat bahwa tercatat dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi JK kala itu ada 2 kali penurunan harga BBM. Yang pertama ini terjadi pada 1 Januari 2015. Saat itu harga premium misalnya turun dari 8.500 per liter menjadi 7.600. Terus kemudian pada 16 Januari 2015 juga harga premium ini kembali mengalami penurunan menjadi dari 7.600 menjadi 6.600. Dan kemudian kalau kita lihat selain pencabutan dan pengalihan subsidi ini mengakibatkan besaran subsidi BBM yang diajukan tahun itu kemudian turun drastis dari 276 triliun menjadi sebesar 56 triliun rupiah. Lalu kalau kita ingat bahwa alokasi subsidi kemudian saat itu dialihkan ke berbagai bidang misalnya infrastruktur, lalu ada pertanian, pendidikan dan juga perhubungan. Dan selain itu juga capaian dalam 100 hari di tahun 2014 sampai dengan awal 2015 ini adalah ketika itu Jokowi membentuk Satgas Mafia Migas. Nah, memang tantangan terbesar saat itu adalah bagaimana membongkar mafia migas yang selama belasan tahun menggerogoti keuangan negara dan diuntungkan dengan kebijakan impor BBM oleh Pertamina. Nah, hasilnya dari Satgas Mafia Migas ini kemudian dibubarkanlah salah satu anak usaha Pertamina yaitu Petral. Tetapi saat ini kasus hukumnya masih berjalan dan sebenarnya belum bisa terungkap semua siapa saja yang ada di balik mafia migas. Lalu kita ingat juga saat itu dalam 100 hari Menteri KKP saat itu yaitu Susi Pujiastuti ini memilih untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Ini sempat menimbulkan perdebatan, tetapi ternyata tindakan ini efektif untuk mengurangi pencurian ikan. Lalu juga kita ingat ada kebijakan perizinan satu atap untuk investasi yang juga jadi terobosan awal yang dilakukan untuk mengundang dan memudahkan para investor agar menanamkan uangnya di Indonesia. Lalu tentunya kita tidak bisa lupa ada KIP, KIS, dan juga KKS. Ini dia kartu sakti Jokowi saat kampanye yang kemudian juga diluncurkan saat 100 hari pemerintahan Jokowi bersama dengan Yusuf Kala saat itu. Dan yang tidak bisa kita lupa adalah dana desa yang kemudian naik menjadi 20 triliun rupiah dari sebelumnya 9 triliun. Dan ini tidak berhenti saat itu saja, tapi dana desa ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai mencapai di 2019 ini mencapai 70 triliun rupiah. Lalu seperti apa pemirsa kinerja dan capaian di periode kedua saat ini saat Jokowi kembali terpilih dan kali ini berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita akan lihat bersama. Ya, ini dia capaian yang pertama adalah penerapan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor tekstil dan produk tekstil. Kebijakan ini adalah yang diberlakukan sejak tanggal 9 November 2019 selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019. Kebijakan ini akhirnya diambil karena kerugian terhadap industri tekstil ini terkait lonjakan impor masing-masing produk tekstil di Indonesia. Kemudian juga salah satu yang cukup kontroversi ini adalah soal larangan ekspor nikel. Kalau kita ingat ini kemudian dipercepat dari yang rencananya tahun 2022 kemudian dipercepat menjadi tahun 2023.
Kenapa dikatakan kontroversi atau perdebatan? Karena rencana larangan ekspor nikel ini memang bukan barang baru, tetapi sudah ada di undang-undang mengenai minerba. Tetapi pada akhir 2019 pemerintah memutuskan untuk mempercepat penerapannya. Nah, di sisi penambang mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan membuat biji nikel berkadar rendah ini akan tidak bisa diserap di dalam negeri. Dan efeknya larangan ekspor biji nikel ini akan menyebabkan devisa hilang mencapai 97 juta dolar Amerika, karena perlu diingat bahwa pemirsa di sisi lain progres pembangunan smelter yang diharapkan pemerintah menyerap ore nikel rendah ini ternyata belum signifikan. Nah, selanjutnya kalau kita ingat ada juga pertemuan antara Presiden Jokowi dengan putra mahkota Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed beberapa waktu lalu yang ternyata membuahkan investasi Uni Emirat Arab sebesar 22,89 miliar dolar Amerika atau setara dengan 314,9 triliun rupiah. Perjanjian bisnis antara kedua negara ini meliputi bidang energi, migas, petrokimia, kemudian juga pelabuhan, telekomunikasi, dan juga riset. Selanjutnya kita lihat lagi apalagi capaiannya. Nah, ini dia yang paling menarik, yaitu terkait dengan BUMN. Nah, BUMN ini memang paling disoroti dalam 100 hari ini, bagaimana bersih-bersih BUMN ini dilakukan. Diawali dengan memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN dari yang semula 7 orang menjadi 3 orang. Kemudian kalau kita ingat juga bahwa Menteri BUMN saat ini Erick Thohir juga menyoroti bahwa perusahaan plat merah ini ternyata banyak yang memiliki entitas anak yang tidak mendukung core bisnis dari induknya atau BUMN. Selain itu juga anak dan cucu usaha ini katanya akan dilebur atau bahkan dihilangkan saja jika memang tidak perform. Selain itu juga ada mengubah kebijakan Menteri BUMN sebelumnya yaitu Rini Sumarno yang tadinya ingin membentuk super holding BUMN kemudian akan dijadikan subholding saja. Selain itu tentunya juga penempatan sejumlah tokoh di BUMN strategis ini juga banyak disorot oleh masyarakat. Misalnya penempatan Basuki Cahayapurnama menjadi komisaris utama Pertamina dengan alasan bahwa sosok BTP dianggap mampu menjadi pengawas dalam tanda kutip. Nah, kemudian tidak ketinggalan juga kita lihat bagaimana kasus Garuda Indonesia dan juga kasus Jiwasraya. Ya, kalau kita lihat kasus ini juga membuka borok perusahaan plat merah dan sampai saat ini Menteri BUMN masih mengotak-atik solusi apa yang akan dilakukan untuk membenahi kedua BUMN dan juga BUMN lain yang bermasalah. Karena masih banyak sekali sebenarnya PR untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin terkait dengan BUMN ini. Ada Krakatau Steel, ada PT PAL, ada PT DI dan juga BUMN lainnya yang masih bisa dikatakan merugi. Belum lagi bagaimana mengubah anggapan bahwa BUMN ini adalah sumber bancakan pemerintah. Ini pasti butuh lebih dari 100 hari. Selanjutnya kita lihat berikutnya capaian 100 hari kerja. Ini juga ada terkait dengan kebijakan energi yang cukup diapresiasi atau diterima dengan sukacita oleh masyarakat, yaitu bagaimana Pertamax, kemudian juga Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite ini akhirnya diputuskan turun harga. Ini sama seperti 100 hari di awal tahun 2014 lalu. Lalu ini juga ada, kalau Anda masih ingat ada dulu namanya B20 yang kemudian ternyata sekarang sudah diterapkan menjadi B30 dan akan menuju B40 nanti. Dan diharapkan kebijakan ini akan terus dilakukan secara berjenjang sampai kemudian nanti tercapai B100. Ya, berikutnya juga kalau kita lihat bahwa dana desa kembali mengalami kenaikan dari sebelumnya 70 triliun rupiah di tahun 2019, di tahun 2020 ini dana desa naik menjadi 72 triliun rupiah. Ini artinya akan semakin banyak lagi proyek-proyek ataupun anggaran untuk desa-desa untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian kita lihat berikutnya. Ya, ada juga kebijakan sebenarnya yang kurang populer dari pasangan Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini yang pertama adalah terkait dengan naiknya iuran BPJS yang untuk sejumlah kategori ini naik sampai 2 kali lipat. Meskipun maksudnya ini bisa dikatakan baik, yaitu untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan, tetapi tetap kebijakan ini ternyata mengundang penolakan publik. Walaupun secara tegas pemerintah juga mengatakan yang dinaikkan ini adalah iuran untuk peserta mandiri. Kemudian juga ada soal kebijakan kenaikan cukai rokok yang naik kurang lebih sebesar 21,55%. Ini juga menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap akan menghasilkan pemasukan yang signifikan ke kas negara.
dan akan efektif untuk mengurangi jumlah perokok ataupun orang yang sakit karena rokok yang kemudian harus ditanggung oleh BPJS. Tetapi sejumlah pihak, khususnya industri rokok ini khawatir bahkan banyak yang gulung tikar dan mengancam ribuan pekerja di industri rokok. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir ini adalah soal rencana kenaikan tarif 18 ruas tol. Ini diantaranya adalah tol Jagorawi, kemudian Kertosono, Mojokerto, Makassar, Seksi 4, kemudian juga ada Cikampek, Palimanan, Gempol, dan ada tol-tol lainnya yang sepertinya ini akan dinaikkan walaupun besarannya juga beragam. Dan memang kalau kita lihat ada capaian, tetapi juga masih banyak yang meleset atau belum signifikan efeknya. Nah, tidak adil untuk mengukur sukses dan tidaknya sebuah masa pemerintahan selama 5 tahun atau hanya dari 100 hari pertama. Akan tetapi sebagai sebuah tradisi dalam berdemokrasi, maka penilaian seperti ini sah dan sehat adanya. Paling tidak akan ada tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengecek seperti apa keefektifan program ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam Fact Check. Kembali ke Anda, Marvin. Baik, terima kasih Mbak Dini untuk paparannya.